Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Di sini saya akan membuat sebuah video tutorial untuk memasukkan titik yang kita dapat dari GPS atau dari Avenza untuk masuk ke dalam aplikasi ArcGIS. Di sini kita coba add data. Kita punya beberapa cara untuk memasukkan data titik ini. Untuk yang pertama saya contohkan ini dengan menggunakan data Excel seperti ini, yang sebelumnya kita ambil dari GPS terus kita isi berdasarkan kolom X, Y, ID atau juga bisa dikasih nama. Di sini kita save as filenya dalam bentuk format Excel Workbook 2003. Di sini saya simpan, saya close. Nah, kita pilih filenya akan tersimpan di mana. Misalkan pelatihan, di sini ada file pelatihan XLS. Klik di sini. Di sheet 1 tadi kita klik kanan, terus display XY data. Nah, untuk kolom X tetap X, kolom Y tetap Y. Terus juga di bagian description ini kita masukkan koordinat sistemnya. Kita pakai UTM saja. Di sini sudah saya favoritkan sebenarnya. Cuman bagi yang belum tahu, UTM itu ada di project coordinate system. Terus tarik lagi ke bawah. Di sini ada UTM WGS 1984 shorten. Pilih yang sesuai zona, karena Sumatera Selatan berada di 48S, kita pilih. Terus klik OK. Nah, di sini ada 6 titik nih. Selain itu, ada satu cara lagi untuk memasukkan data titik ini dengan mengcopy file dari GPS. Dari GPS kita gunakan kabel yang seperti ini. Kita konekkan GPS-nya, terus connect dengan kabel. Nanti akan terbuka file untuk GPS-nya itu tersimpan di dalam folder GPX kalau nggak salah. Nah, setelah kita ambil file dalam format GPX, kita pilih ke processing. Ini untuk mengimport data GPX itu perlu pakai ArcToolbox kayak gini. Kita klik dulu. Ini loadingnya memang cukup lama setiap membuka ArcToolbox. Jadi jangan diklik dulu saat dia not responding seperti ini. Dibiarkan saja. Oke, sudah muncul. Nah, tools yang digunakan itu ada di tools conversion. Terus kita pilih from GPS. Nah, ada GPX to features. Klik 2 kali. Nah, pilih filenya tersimpan di mana. Di sini saya taruh di pelatihan ya. Ini ada data pada tanggal 26 November. Terus klik open. Untuk hasil penyimpanannya kita bisa pilih di output ini, mau filenya ini mau disimpan di mana nih. Misalkan saya buat folder baru saja, data, terus saya klik 2 kali. Di sini misalkan namanya titik pengukuran, terus klik save. Nah, terus tinggal klik OK. Nantinya file itu akan memasukkan data titik-titik dari GPS dalam running satu hari. Misalkan kita dalam satu hari mendatangi 10 titik, maka 10 titik tersebut akan tergabung dalam satu file seperti itu.
Oke, sudah muncul di sini. Ternyata kalau kita zoom to layer, kita pilih zoom to layer. Nah, ada beberapa titik ternyata dalam satu hari ini. Untuk melihatnya kita coba open attribute table. Nah, ini adalah titik-titik yang sudah kita marking. Ada titik A, B, C, dan ada beberapa titik yang belum diberi nama. Seperti ini. Nah, misalkan yang kita butuhkan hanya titik A, B, C, D, E, F, maka kita bisa hapus titik lainnya. Caranya kita klik kanan di titik pengukuran, terus kita edit feature, start editing, terus klik continue. Nah, titik lainnya ini kita hapus saja. Kita delete, kita sisakan file ABCD sampai F. Nah, kalau sudah seperti ini kita klik kanan lagi. Ya, kita cari editor. Di sini ini boleh ditutup saja. Editor, save edit, terus stop editing. Kita taruh di atas. Nah, jadi titik yang tersisa itu hanya ke 6 titik ini. Kalau kita unchecklist, ada titik yang dari Excel tadi di bawahnya. Ini titik yang saling overlay. Kita terserah mau menggunakan cara yang copy dari data GPS atau cara manual dari memasukkan data di Excel tadi. Tergantung mana yang lebih simple. Nah, dari data titik ini kita bisa hubung-hubungkan untuk membuat sebuah poligon. Misalkan kita hapus, kita tidak apa seperti ini, kita buat poligon itu dengan pilih katalog. Katalog itu ada di Windows, terus pilih katalog. Nah, di sini kita pilih dulu penyimpanannya mau di mana. Ini namanya connect to folder, sehingga kita bisa memilih lokasi penyimpanan. Misal output data, misalkan di sini ya, pelatihan, terus data, terus klik OK. Dia akan muncul ke bawah. Ini kita tinggal klik kanan, pilih new, pilih save file. Jadi kita mau membuat file baru dalam format SHP. Misalkan saya buat di sini area lahan, terus tipenya itu kita pilih polygon sesuai data apa yang kita butuhkan. Kalau kita butuhkan adalah area, tipenya polygon. Kalau data yang kita perlukan itu adalah panjang atau panjang keliling dari lahan ini, kita bisa pilih polyline. Terus koordinat sistemnya kita pilih UTM, sama ada di UTM PGS. Nah, biar enggak susah, biar lebih simple, kita favoritkan klik kanan, add to favorit, jadi dia nanti akan langsung ke atas. Terus klik OK, klik OK lagi, dia akan muncul di bagian table of content. Nah, untuk memulai menggambar, kita tinggal klik kanan, kita mulai lagi start editing, terus continue. Nah, kalau untuk memulai gambarnya kita pilih editor. Di sini ada editing windows, pilih yang create features, klik sekali. Nah, yang kita akan edit kan area lahan, jadi kita klik di sini polygon, kita hubung-hubungkan setiap titik ini hingga dia membentuk sebuah polygon seperti ini. Kalau sudah, tinggal diklik kanan, terus finish scan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah bisa mengetahui luas dari lahan tersebut. Caranya kita stop editing dulu, jangan lupa di save. Nah, kalau sudah di save seperti ini, kita tambahkan dulu kolom
untuk nama area bisa, atau luas bisa. Caranya kita klik kanan, kita buka dulu open attribute table. Nah di sini kan kolomnya baru dua kolom, shape sama ID. Ini memang selalu ada ketika kita membuat save file. Kita perlu menambah kolom baru dengan cara di sebelah kanan ini ada table option. Kita klik, kita add field. Sekarang di sini adalah kita buat nama atau pemilik ya. Boleh pemilik. Tipenya teks. Teks ini gunanya yang agar kita bisa mengedit dengan cara mengetik. Terus length 20 huruf maksudnya. Terus kita juga bisa tambahkan add field untuk luas saja. Luas. Untuk tipenya kita kasih float. Terus klik OK. Jadi sudah ada 2 kolom seperti ini. Untuk mengetahui luas kita bisa klik kanan, calculate geometry. Nah di sini ada area untuk property. Terus koordinat sistem harus yang UTM. Nah untuk unit kita boleh pilih sesuai kebutuhan. Misalkan kilometer persegi atau meter persegi. Biasanya kan hektar, kita pilih hektar saja. Terus klik OK, maka luasnya akan diketahui itu 3,4 hektar. Nah, di sini kita juga bisa mengisi kolom, mengisi data untuk nama pemilik lahan. Misalkan kita klik kanan di sini. Terus edit features lagi. Pilih start editing. Pilih continue. Nah, di sini kita bisa ketik namanya, misalkan namanya Friska misalkan. Friska. Kita ketik Friska. Misalkan seperti itu. Nah, kalau sudah kita boleh tutup saja. Agar dia tersimpan, kita pilih save edit, terus stop editing. Jadi ketika kita buka lagi, data pemilik dan juga luas lahan sudah bisa muncul. Nah, selain membuat poligon seperti ini, kita bisa memunculkan nama-nama titik atau nama poligon dengan cara kita klik kanan. Ini kita boleh pilih salah satu ya. Misalkan saya pilih yang titik pengukuran ini, yang dari data GPX tadi. Sedangkan dari data Excelnya saya hapus saja, karena itu titiknya sama. Misalkan di sini titik pengukuran, saya klik kanan, terus properties. Nah, kita akan memunculkan nama titik hasil pengukuran ini. Di labels kita checklist, label features in this layer. Terus di sini bisa diatur sesuai kebutuhan. Untuk kolomnya, karena ini dari data GPS, kita pilih yang nama. Terus klik OK. Nah, maka muncul titik-titik seperti ini. Untuk area lahan juga bisa, kita klik kanan lagi. Ini adalah di data polygon tadi. Kita klik kanan, terus properties. Di sini misalkan untuk lahannya kita tidak memunculkan nama pemilik. Misalkan kita munculkan luasnya saja. Misalkan di sini ada pemilik, bisa kita pilih atau luas. Nah, kita pilih yang luas saja misalkan ya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Jadi dari hasil pengukuran kita mendapatkan sebuah poligon dengan luas 3,4 hektar. Untuk mengubah tampilannya ke dalam bentuk peta, kita bisa mulai layouting dengan cara kita atur dulu kertasnya. Kita ubah ke tampilan kertas di view, terus layout view. Nah, di sini dia sudah muncul tampilan kertas. Jika kita print nanti dia bakal berbentuk seperti ini. Untuk mengatur ukuran kertas dan orientasinya, kita pilih file, terus pack and print setup.
Di sini ada letter, ada A4, misalkan saya pilih yang A4 saja. Terus ada juga orientasinya itu biasanya di landscape. Terus klik. Nah, di landscape terus kita klik OK. Kita atur sesuai kertasnya dulu, tinggal diperkecil atau ditarik-tarik saja. Misalkan di sini saya taruh ukurannya segini ya. Nah, selain itu ini skalanya juga bisa diubah. Supaya rapi kita ubah genap menjadi 2000. Nah, seperti ini. Kita mulai juga untuk layouting. Kita masukkan dulu kotak di sebelah kanan. Ini sesuai dengan format satuan kerja masing-masing. Di sini saya coba buat kotak dengan rectangle. Itu ada di tools drawing. Kalau belum muncul tools drawing, kita bisa munculkan di customize, toolbar, pilih yang drawing. Tinggal diklik, nanti dia akan muncul seperti ini. Kita pilih kotak, misalkan rectangle. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, di sini masih ada warna. Untuk menghilangkan warnanya kita klik kanan, terus properties. Di fill colornya kita buat no color. Jadi dia bordernya saja yang akan tampil seperti ini. Oke. Tinggal dirapikan. Nah, untuk memasukkan judul bisa di bagian title, atau misalkan formatnya kita buat dengan format teks. Itu bisa insert text kayak gini. Insert text, misalkan saya lupa untuk format bagian kartografi, nanti akan saya ketik. Nah, selain itu juga kita bisa memasukkan arah mata angin, yaitu north arrow. Kita pilih yang ini, klik OK. Kita geser, tarik ke atas. Nah, untuk memasukkan skala, kita pilih insert lagi, pilih scale text. Nah, kita klik sekali, pilih yang bagian paling atas ini. Nah, sudah, langsung klik OK, dia bakal otomatis muncul seperti ini. Kita geser, nanti akan saya lengkapi bagian kartografinya. Nah, di sini untuk saya coba buka yang sudah saya coba buat semalam, karena kartografinya itu bisa kita copy saja dari harddisk yang pernah kita buat, misalkan seperti itu. Misalkan saya semalam ada buat file, kita coba buka. Sembari itu kita coba masukkan skala bar. Scale bar ini kita klik. Skala bar ini untuk mengetahui seberapa, misal 1 cm di peta, berapa kilometer atau berapa meter di jarak aslinya. Di sini ada beberapa format, misalkan saya pilih yang bawah, kita properties, kita gunakan satuan kilometer atau meter juga bisa, tergantung luas. Untuk bagian number of division kita buat 2 saja supaya tidak terlalu panjang. Buat 2, terus divisinya kita buat meter, meter saja. Di sini kita buat M yang artinya meter. Terus kita klik OK, klik OK lagi. Nah, kalau kepanjangan seperti ini, kita bisa pendekkan, tarik saja. Nah, sesuai dengan kotak masing-masing. Ini adalah hasil yang pernah saya kerjakan. Sudah kita insert teks, terus kita ketik saja. Nah, seperti ini. Agar mudah, saya copy dari hasil pekerjaan sebelumnya. Saya blok.
klik kanan, copy. Nah, di sini kita hapus dulu. Paste. Kalau belum ada bisa diketik manual dulu. Nah, misalkan seperti ini. Kita geser dulu untuk agar tidak mengganggu. Nah, salah satu hal yang penting lagi itu di sini kita perlu menambahkan data jalan atau data sungai dari Badan Informasi Geospasial yang sudah saya download. Di sini saya tinggal memasukkan datanya saja dengan cara add data lagi. Kita pilih filenya tersimpan di mana. Di sini saya pilih di save file. Kita pilih jalan, terus misalkan kita butuh sungai juga, kita pilih, tekan kontrol, terus kita add data. Nah, dia akan muncul seperti ini. Di sini warnanya belum sesuai. Kita klik saja di simbol garis yang di bawah sini. Misalkan sungai berwarna biru, terus jalan warna merah, tebalannya juga 1. Terus kita klik OK. Nah, di sini kita untuk memasukkan legendanya kita ganti dulu namanya. Di bagian table of content, cara itu klik sekali, terus klik sekali lagi, sungai. Di bagian atas kita pilih properties, misalkan salah, harusnya klik 2 kali tadi. Kita cancel dulu, klik sekali, terus klik sekali lagi, maka dia bakal ganti jalan kayak gitu. Nah, kita masukkan legenda atau keterangan dengan cara insert terus legend. Nah, terus pilih next saja. Kita pilih data apa yang perlu kita masukkan, itu dari kiri ke kolom kanan. Misalkan di sini keterangan, untuk size-nya menyesuaikan, misalkan saya pilih 9. Next sampai dia muncul seperti ini. Kita geser ke atas misalkan. Nah, di sini kita tinggal rapikan, misalkan ini fontnya kebesaran, kita bisa ubah di sini. Misalkan kita kasih 7. Geser ke atas. Untuk formatnya saya copy saja dari yang sudah saya buat. Nah, klik copy, terus paste di sini. Paste. Nah, untuk kartografi ini menyesuaikan dengan format masing-masing. Di sini saya misalkan skalanya harus diketik seperti ini tadi, harusnya ada skala 1 banding ini, sistem proyeksi itu kita coba buat misalkan di sini. Nah, caranya itu misalkan insert text, dia akan muncul di tengah, terus kita geser dulu ke samping. Kita edit, caranya klik kanan, terus properties, misalkan skala -2 sistem proyeksi, isi manual, UTM WGS 9
1484. Oke. Kita buat rata kiri. Misalkan fontnya kebesaran, kita ubah jadi 8 atau tetap 10 ya. Nah, kita geser ke sini. Skalanya kita juga geser. Nah, sudah selesai. Yang terakhir yang perlu kita lakukan yaitu dengan memasukkan koordinat sistem atau memasukkan grid. Maksud saya, grid itu koordinat yang ada di samping dan atas dari peta. Kita klik kanan caranya. Di peta kita klik kanan, terus pilih properties. Nah, pilih menu grid. Di sini saya sudah langsung pilih ke grid, terus new grid. Kita coba buat grid untuk UTM. Caranya yang di bagian ini kita pilih yang kedua, terus pilih next. Nah, di sini pasti sudah terpilih UTM ya. Langsung okein saja. Ada beberapa pilihan di sini. Label only berarti garis di petanya tidak muncul. Tick mark and label berarti yang muncul hanyalah titik pertemuan antar koordinat seperti plus ini. Terus kita pilih next, finish. Nah, untuk coba melihat, kita coba apply dulu, terus kita geser, kan sudah muncul nih. Misalkan fontnya terlalu besar, kita bisa edit lagi, caranya ke properties. Nah, di properties ini kita coba ubah ukuran font untuk grid. Itu misalkan itu terlalu rapat, kita bisa atur di sini per 80 meter atau per 75. Misalkan saya mau buat per 75 ya. 75 per 75 meter per 75 meter juga. Terus di label ukurannya terlalu besar, saya ubah menjadi 6 misalkan. Terus klik OK lagi. Nah, dia akan menyesuaikan seperti ini. Oke, dari hasil pembuatan peta ini kita bisa ekspor ke dalam bentuk gambar atau juga bentuk dokumen seperti PDF. Caranya kita pilih file, terus di sini ada export map. Kita pilih saja, misalkan kita pilih format PDF. Misalkan saya buat SPHAT PDF. Nah, formatnya PDF ya. Untuk resolusinya 300 sudah cukup. Terus kita klik save, klik OK. Nah, kalau loading sudah selesai seperti ini, kita bisa cari di mana file itu tersimpan tadi. Ini. Nah, ini adalah hasil pembuatan peta yang sudah kita buat. Di sini memang mungkin belum rapi ya. Di bagian kartografinya itu bisa kita lebih rapikan lagi. Oke. Untuk video tutorial kali ini saya rasa sudah cukup. Saya terima kasih, semoga bermanfaat.